bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan maju untuk. Selamat sore teman-teman sahabat desa dimanapun berada. Hari ini kami ada di Desa Babe Menamole, Kecamatan Luhagunde, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan ketepatan hari ini kita kedatangan tamu. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kades Desa Babe Menamole seputaran tentang penanganan kemiskinan ekstrim yang terjadi di Desa Babe Menamole. Ya, untuk lebih apa mungkin boleh kami minta untuk Pak Kades menyapa para sahabat desa kita yang ada di seluruh Nusantara. Kami persilakan Pak Kades. Ya, selamat sore sahabat desa se-Indonesia. Saya adalah Kepala Desa Babe Menamole, Kecamatan Luhagunde, Menamole, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Pak Kades? Ya, pasti baik. Kita lagi di hamparan sawah yang luas ini. Ya, sangat luas Pak Kades ya. Sangat luas. Sangat luas, lahannya lagi menguning Pak Kades. Betul. Ya. Untuk apa Pak Kades kegiatannya sehari-hari bagaimana? Apa lancar gimana? Ya, sampai saat ini puji Tuhan kegiatan kita tetap lancar, nggak ada masalah. Pak Kades, semuanya lancar-lancar, tidak ada persoalan. Ya. Baik Pak Kades, kita akan berbincang-bincang ini Pak Kades soal penanganan kemiskinan ekstrim. Mungkin Pak Kades sudah tahu lah bahwa penanganan kemiskinan ekstrim ini kan program pusat nih. Ya. Nah, target pemerintahan pusat itu kan ada tahun 2024 itu Indonesia itu keluar dari yang namanya persoalan kemiskinan ekstrim. Ya. Dan mungkin khususnya untuk Desa Babe Menamole Pak Kades. Ya. Nah, untuk mengatasi hal demikian Pak Kades, khusus di Desa Babe Menamole, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kades di Desa Babe Menamole Pak Kades? Ya, terima kasih. Pertama dulu kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi perhatian kepada warga masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim. Kalau kita dari pemerintah desa, sebelumnya tahun 2020 kita sudah melakukan upaya, salah satu upaya bagaimana desa ini tidak mengalami kelaparan terhadap ketahanan pangan. Tahun 2020 memang kita dilanda pandemi COVID. Tapi setidaknya kita sudah melakukan penanaman, pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Kita bagi polybag untuk ditanam tanaman untuk kebutuhan dapur seperti sayur-sayuran. Dan itu tahun 2020. Tahun 2021 juga kita udah coba melakukan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim ini, walaupun belum digaungkan secara nasional, tapi kita sudah coba melakukannya pendampingan para petani. Udah duluan melakukannya Pak Kades. Kita sudah melakukan pendampingan petani, pelatihan para petani bagaimana budidaya tanaman padi yang sebenarnya, karena kita mayoritas petani padi. Tapi hasil kita begitu minim. Namun ketika kita coba melakukan pelatihan, ya puji Tuhan sudah ada peningkatan. Kemarin kita coba ubin, sebelumnya tahun 2020 hanya 3,3 ton 1 hektar. Nah, berseiring berjalannya waktu sudah melakukan pelatihan. Kemarin kita coba tanya PPL bagaimana hasilnya, apa ada peningkatan. Setelah kita hasil survei dari PPL juga udah ada peningkatan hasil. Berarti untuk sebelumnya hasil panen masyarakat hari ini sudah mulai ada peningkatan. Ada dari peningkatan. tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan. Nah, baik Pak Kades, istilahnya kan ini kita berbicara soal penanganan kemiskinan yang ekstrim ini. Istilahnya kan kehidupannya di bawah rata-rata kehidupan masyarakat yang pas apa gitu ya. Jadi yang mau kita tanyakan di sini Pak Kades, untuk secara pemerintahan desa sendiri, kira-kira untuk Desa Babe Menamole ada nggak yang mengalami misalnya yang ada keluarga memang pendapatannya di bawah rata-rata lah, istilahnya bisa tergolong di dalam kemiskinan ekstrim? Ada beberapa keluarga di Desa Babe Menamole. Ya, sampai saat ini kalau keluarga menurut hemat kita terkategorikan sebagai keluarga miskin ekstrim, dia ada kemarin 28 kakak. 28. Ya, kriterianya rumahnya lantai tanah, atap dari daun rumbia, kemudian dinding papan. Itulah dulu kriteria sederhana. Berarti penghasilannya juga di bawah rata-rata. Sudah pasti, makanya lantai rumahnya pun tanah, karena memang penghasilan sangat terbatas di bawah rata-rata. Ya. Untuk
untuk menangani hal demikian Pak Kades, apa langkah-langkah yang direncanakan oleh pemerintah desa? Pertama dulu kita mengikuti regulasi dari pusat bahwa terkait dengan adanya juga COVID, kita wajib memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat, terutama yang keluarga miskin, dan kita sudah lakukan. Ya. Kemudian untuk tahun 2020 kita sudah mencoba melakukan pembukaan lahan tidur untuk dimanfaatkan sebagai salah satu peningkatan ekonomi dan terkait dengan ketahanan pangan untuk tahun 2022 ini. Kemudian kalau nanti kita sedang lagi tahap pembahasan dalam pembahasan RKPDes, kita sedang menyusun bagaimana rumah-rumah yang lantai tanah diupayakan dulu kita buat semenisasi di lantai paling rumah. tidak di semen, Di semen. lantai Iya, rumah ya, kalau Pak Kades, anggaran ya. mencukupi, atapnya juga kita ganti jadi atap seng. Itu masih dalam tahap perencanaan. Tapi Mudah-mudahan tentunya bisa. sesuai aturan yang ada. Ya Pak Kades, pasti kita mengikuti regulasi yang Jangan ada. pula nanti Bahaya misalnya kita nanti. Ah, itu. tidak sesuai aturan, bahaya juga nanti. Betul, betul. Lihat baik Pak Kades kan akhirnya Ya. masuk kerangka juga. Jangan sampai terjadi itu. Jadi untuk itu Pak Kades kan ini tadi udah disampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat ini dalam hal struktur APBDes kita dalam pemanfaatan tanah desa Pak Kades, selama ini difokuskan dia kemana Pak Kades? Kalau untuk ketahanan pangan dulu untuk tahun ini kita coba fokuskan pertama dulu pengadaan benih padi. Karena 90% warga masyarakat kita itu petani padi. Dan kita sudah distribusikan ke 20 kelompok tani. Ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kita mau coba pengadaan benih bibit ayam kampung, tapi agak susah pengadaan bibit ayam kampung sekarang ini, ditambah dengan lagi mewabahnya penyakit Padi ya. penyakit ayam. Leweng. Penyakit ayam. Penyakit ayam. Ya. Dan tentu ini akan jadi pembicaraan spesial nanti antara pemerintah desa dengan BPD dan bersama tokoh-tokoh keterwakilan masyarakat, kemana kita mau arahkan uang ini kalau kita rubah dia untuk tetap mengarah dia ke kegiatan ketahanan pangan. Berarti istilahnya pemerintah desa sungguh antusias sangat antusias dalam menyambut program. karena itu, memang Pak kita Kades. tertarik masalah desa ini jangan ada yang lapar, Oh iya. desa ini jangan ada yang sakit, Ya. desa ini jangan ada yang Harus miskin. semua sehat. Jadi seiring dengan visi pemerintah desa mewujudkan desa Bapemnamul yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Makanya kita sangat antusias untuk kita bisa ikuti aturan yang dari pusat terkait dengan ketahanan pangan. Ya, mudah-mudahan aja apa program Pak Kades ini bisa tercapai lah ini. Ini terakhir Ya. ini Pak Kades. Oke, siap Pak. Nah, terkait penanganan kemiskinan ekstrim ini, apa yang menjadi harapan-harapan atau harapan-harapan masyarakat desa yang disampaikan melalui pemerintah desa terhadap pemerintahan pusat lah? Ya, kalau dari pemerintah desa berharap kepada pemerintah pusat untuk bisa diperhatikan secara maksimal masalah pendampingan para petani. Kurang lebih 200 hektar lahan padi sawah kita. Dan yang menyedihkan, setelah 2 atau katakan 2 bulan atau 3 bulan setelah panen, masyarakat desa kita masa membeli beras dari luar. Ya. Itu pertanda bahwa hasil dari sawah yang dikelola ini tidak maksimal. Kita mau seperti standar nasional. Saya pernah baca di buku, standar nasional 6-8 ton per hektar dihasilkan satu hektar lahan sawah. Tapi kita masih harusnya paling kuat swasembada. Ya, kalau setidaknya kalau nggak bisa menyumbang keluar, setidaknya di desa ini di bisa desa itu bisa swasembada tercukupi beras. Pak Kades. Ya. Benar ya. Itu. Kemudian coba kita lihat hamparan sawahnya begitu luas. Kita butuh akses jalan supaya masyarakat tidak terlalu sulit untuk mengangkut hasil panennya dari sana. Ditambah lagi ini kurang lebih 200 hektar sawah, alat pembajak sawah itu hanya 3 unit di sini. Wah, berarti harus ada perhatian pemerintah pusat di Iya. Indonesia. Saya belum bicara lagi masalah irigasi, tapi nggak apa-apa, kita syukur hujan sudah diberikan Tuhan, tapi setidaknya alat pembaca sawah itu bisa ada. Minimal ada 20 unit di sini. Istilahnya ketersediaan air untuk sawah itu Betul. melebihi lah Pak Kades. Sehingga saya dengar-dengar kalau kita melakukan penanaman serentak, kecil kemungkinan bisa diserang hama wereng. Karena penanggulangannya bisa dilakukan secara serentak juga. Nah, itu salah satu. Itu harapan masyarakat desa sini
supaya pemerintah pusat memberi perhatian penuh kepada para petani di sini, terutama sarana produksi pertaniannya, kemudian pelatihan-pelatihan para petani, apalagi kelangkaan pupuk saat ini, supaya dilatih petani untuk memproduksi pupuk organik. Ya. Jadi itu harapan kami, Pak. Ya, baik Pak Kades, istilahnya sekianlah wawancara kita hari ini. Mungkin sekali lagi kami menyapa sahabat desa, terima kasih ya Bu. Ya, Bu ya. Selamat sore Pak Kades. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, thank you. Gotong royong sandaran bersenda.